pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program kesayangan kita, Dokter Kita. Sehat dari kita? Tentunya masih bersama bintang tamu kita yaitu Dokter Arifin. Oke Dokter Arifin, tadi kita membahas mengenai asam folat yang didapat secara alamiah. Itu dari mana sih dok? Jadi kalau untuk makanan-makanan yang mengandung asam folat sebenarnya nggak susah. Hampir seluruh makanan itu ada asam folatnya. Terutama yang ranking 1 itu sayur-sayuran hijau, bayam, brokoli, semua sayur-sayur hijau itu ada asam folat. Kemudian kacang kedelai, biji-bijian, terus buah. Nah, buah linggau ini termasuk beruntung nih. Alpukat itu tinggi. Alpukat ya? Alpukat itu tinggi kadar asam folatnya. Nah, itu juga bisa. Kemudian daging. Kalau daging lebih banyak ke daging unggas sama daging ikan salmon seperti itu juga tinggi asam folat. Nah, kemudian yang perlu ditekankan di sini adalah kebutuhan asam folat untuk persiapan hamil itu kurang lebih sekitar 400 mikrogram. Nanti ketika sudah hamil 3 bulan pertama, kalau misalnya si ibu riwayat kehamilan sebelumnya dia tidak ada gangguan di janinnya atau apa, kita masih bisa teruskan di posisi di 400 mikrogram. Tapi kalau misalnya dia ada riwayat anak sebelumnya cacat atau ini, kita biasanya dosisnya kita tingkatkan, jadi bisa sampai 1 gram per harinya seperti itu. Nah, kalau misalnya hanya konsumsi dari sayur-sayuran, dari makan makanan sehari-hari, itu rata-rata kita membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga secara efisiensi nggak terlalu efektif. Artinya kita harus, kalau konsumsi sayur hijau, jumlah yang banyak untuk mencapai 400 mikrogram itu. Tetap di sini untuk persiapan hamil ataupun nanti hamil trimester 1, sebaiknya dilengkapi dengan minum vitamin atau susu yang mengandung kandungan asam folat minimal 400 mikrogram seperti itu. Oke, seperti itu pemirsa. Jadi tidak semata-mata kita mendapatkan asam folat yang cukup dari sayur-sayuran, tapi juga harus ditambah dengan vitamin ataupun susu yang mengandung asam folat. Ya, begitu ya dok. Dan ini audiens di Siloam Pari TV ini sudah ada dan sepertinya sudah banyak pertanyaan ya sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita kasih kesempatan dulu dok untuk audiens kita bertanya. Silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Saya Awaluddin, istri 1, jabatan sebagai ketua posyandu RT 5 Kelurahan Kota. Yang kami tanyakan seperti yang telah kami ucapkan tadi, masalah proses ngidam. Itu pengalaman pertama dan kebetulan untuk anak pertama. Bahkan kami tidak tahu mengapa harus demikian. Sebab masalahnya pada waktu itu kebetulan kita menemui seorang ibu yang masih ada waktu itu, dan di rumah sudah disiapkan kedondong, padahal kita tidak tahu apa-apa. Dan kita ketemu dengan kedondong itu dimakan sampai habis. Ya. Jadi mengenai ngidam ya. Kita tanyakan kepada ibu kita waktu itu, mengapa harus demikian? Ibu kita nggak jawab, malah senyum saja. Nah, ini perlu kami tanyakan dengan dokter, mengapa harus demikian? Nah, setelah itu baru yang bersangkutan merasakan yang namanya ngidam itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi ini Bapak menanyakan sebetulnya kenapa bisa begitu ya? Karena ada hubungannya antara suami, istri seperti itu ya, dan sesuatu yang diinginkan tanpa disadari. Apa itu dok sebetulnya ya Pak ya? Iya, baik. Jadi kita mungkin bisa tanda kutip fenomena ngidam. Betul. Ya. Jadi kalau dalam dunia medis kedokteran, dalam literatur sebenarnya kalau kita cari ngidam itu enggak ketemu. Enggak ada ya. Enggak ketemu. Karena kita di hamil trimester pertama atau 3 bulan pertama yang kita ketemu itu morning sickness. Morning sickness itu adalah kondisi mual-mual ketika si ibu hamil bangun pagi, itu akan diikuti rasa muntah, mual sampai dengan muntah. Nah, itu normal.
Karena memang akibat perubahan hormonal terjadi peningkatan asam lambung sehingga pada saat bangun karena pekat jadi diikuti dengan rasa mual dan muntah seperti itu. Nah, kalau morning sickness ada beberapa penelitian itu mengaitkan dengan kondisi psikologi si ibu hamil. Kita kalau dalam keseharian kita perhatikan sebenarnya secara psikologis wanita-wanita hamil itu rasa ingin diperhatikannya, rasa kalau kita bilang mellownya gitu itu lebih ya, meningkat. Ya. Nah, bisa dari ada beberapa telaah menghubungkan antara rasa menarik perhatian terhadap fenomena ngidam. Jadi kalau apakah ngidam itu suatu penyakit ataukah ngidam itu suatu kondisi kelainan medis? Jawabannya tidak. Artinya itu hanya perubahan psikologi tapi yang masih normal, bahwa ada tendensi bisa jadi dalam alam bawah sadarnya ada makanan-makanan tertentu selama belum hamil atau ini yang tanpa dia sadar sangat dia inginkan sehingga dia itu ekspresikan. Intinya si ibu ingin perhatian dari suaminya. Perhatian lebih ya. Karena artinya, Pak, aku mau ini. Nah, ayo cariin. Nah, seperti itu. Betul. Tapi ngidam itu bukan kondisi penyakit. Ya, ngidam bukan kondisi penyakit dan ngidam itu tidak selalu muncul pada wanita hamil. Ada wanita hamil yang biasa-biasa aja, nggak ada ngidam. Betul. Nah, kadang ada juga yang lucu. Istrinya nggak ada permintaan, nggak ada ini, si suami yang ada rasa ngidam. Kenapa bisa begitu ya? Jadi kondisi ngidam secara medis itu enggak berkaitan dengan ininya, tapi kalau secara hubungan perilaku itu ada hubungan, artinya bentuk ingin perhatian seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa menjudge itu kondisi penyakit atau apa ya, artinya tidak masalah, silakan. Asal tidak berlebihan. Iya, betul sekali. Jadi ya itu dia tadi ya Pak ya. Jadi kondisi ngidam itu adalah sebetulnya ingin diperhatikan lebih gitu ya. Bukan ngidam itu bahasanya aja ya gitu ya. Bahasanya iya. Tapi kalau dalam medis itu tidak ada ya Dok ya. Iya begitu. Sebenarnya lebih ke morning sickness ya. Morning sickness ya. Oke. Dan dilanjut dengan pertanyaan pada audiens, ada yang mau lagi bertanya, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Berta dari Kelurahan Waterpark RT 04. Posisi di Kepengurusan Posyandu adalah Ketua Posyandu Kamboja 6. Yang ingin saya tanyakan Dok begini, protein apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil? Kedua, kenapa pasca melahirkan ada yang hasilnya agak terlambat keluar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung dijelaskan Dok? Oke. Kalau kebutuhan protein, protein itu ada protein nabati sama protein hewani. Nah, kebutuhan protein wanita hamil itu lebih meningkat dibandingkan wanita yang tidak hamil. Tapi tidak secara spesifik, oh ini harus protein hewani semua, harus protein nabati semua. Akan lebih baik seimbang. Artinya antara protein nabati dengan protein hewaninya harus seimbang. Nah, seperti itu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya lebih meningkat dibandingkan kondisi tidak hamil. Tapi kalau untuk berapa porsinya, kalau kita bicara miligram agak ribet nanti pelaksanaannya. Semua ditimbang, semua ditimbang. Betul. Jadi sesuaikan dengan kondisi ibu sebelum hamil dan sesudah hamil. Kalau misalnya sebelum hamil makannya biasa ayamnya 1 potong, nah kalau sesudah hamil naikkan jadi 1,5 sampai 2 potong seperti itu supaya lebih simpel aja. Tapi jangan sampai makan ke KFC pakai ember ya, beli 1 bucket, jangan, itu seperti itu ya. Jadi tingkatkan dari jumlah seperti biasa, dari jumlah sebelum hamil, tapi nggak usah sampai terlalu berlebihan seperti itu. Nah, untuk jenisnya bebas, protein nabati dan protein hewani, yang penting seimbang. Jadi bisa dari sayur, bisa dari daging-dagingan seperti itu. Oh ya, ASI. Kenapa ada ibu yang cepat, ada yang lambat ya? Jadi gini, baik ada yang ibu yang baru anak pertama dibandingkan dengan anak pertama itu juga tidak selalu sama. Begitupun juga anak yang kesekian dibandingkan dengan ibu yang anak kesekian, ada yang cepat, ada yang baru anak pertama dia hari kedua sudah langsung ada ASI. Ya, betul. Ada yang ini. Jadi
kita nggak bisa mematok sama, tapi intinya gini, saya selalu dengan ibu-ibu hamil yang konsultasi, saya selalu menekankan positive thinking, optimisme. Jadi gini, kita sering dihadapkan gini, saya selalu mendorong pasien saya untuk ayo sebagai seorang ibu utamakan memberikan ASI ke bayinya dibandingkan susu formula. Oke, sebelum lahiran tuh semangat, iya dok, siap 45. Begitu udah lahiran, dok, ASI saya belum keluar, anak saya rewel, saya nggak tega dok, ayolah dok, bolehlah ya susu formula. Nah jangan. Jadi gini, lambung bayi itu dari lahir, ketika baru lahir sampai usia 2-3 hari, itu ukurannya kecil. Paling hanya satu buku jari ini, atau kalau kita ukurkan paling sebesar kacang merah, seperti itu. Nah, setiap dia nangis, itulah bentuk komunikasi bayi ke ibunya, nangis. Setiap dia nangis, satu, cek popok pakaiannya basah enggak? Oh enggak. Yang kedua, boleh ibu nanti tempelkan jari ibu ke samping sudut bibirnya. Kalau ibu tempel begini dia mengejar, artinya itu dia mau menyusu. Nah, dia mau menyusu. Nah, ibu boleh gendong dan tempelkan ke payudara untuk diberikan ASI. Nah, biarkan dia menghisap. Dok nggak keluar, biarkan dia menghisap. Nah, proses menghisap, proses dekapan ibu dengan bayi itu membentuk suatu dorongan psikologi sehingga akan merangsang payudara untuk menghasilkan ASI, seperti itu. Tapi kalau ibu dari awal lahir bayinya nangis, ketakutan, nggak mau netein, nah itu yang membuat lama bu, karena tidak menetein sehingga bonding tidak terbentuk. Kemudian rangsangan di puting tidak terbentuk, itu yang membuat lama, seperti itu. Nah, tapi kalau ibu positive thinking, optimis, ASI saya pasti keluar, setiap nangis ditempelin, digantikan kanan dan kiri, itu akan merangsang payudara untuk membentuk ASI dan lebih cepat, seperti itu. Nah, yang kedua, ada teknik khusus untuk bagaimana menyusui yang baik. Jadi ketika menyusui, mohon maaf ini ibarat kalau puting, ini mulut bayi, bukan begini, tapi putingnya masuk seluruhnya ke dalam mulut bayi sampai ke lingkaran payudara itu. Nah itu dihisap oleh bayi. Yang sering terjadi kadang ibu netein, putingnya aja yang masuk ke dalam mulut, tapi bagian areola atau bagian lingkaran payudara itu nggak terpompa oleh si bayi, sehingga itu juga menjadi salah satu kegagalan. Yang ketiga, semakin banyak ASI keluar, semakin banyak produksi ASI yang dihasilkan. Jadi saya lebih menyarankan untuk ibu-ibu yang modern sekarang, kita punya alat bantu namanya pompa ASI. Betul. Nah, bayi itu seiring bertambahnya usia si bayi, jam tidur juga akan bertambah. Nah, kadang di awal-awal dia baru berapa jam sudah langsung nangis, ya kita tempelkan gantian kanan dan kiri. Nanti begitu usianya sudah bertambah, itu jam tidurnya makin tambah, itu nanti ini nih masa menyusuinya tuh makin berkurang. Nah, di situ peran pompa ASI. Jadi usahakan pompalah ASI gantian kanan dan kiri payudara itu per 3-4 jam, sehingga ASI yang diproduksi banyak, yang keluar banyak, produksinya juga makin banyak, seperti itu. Makanya kita temui ada orang yang sampai donor ASI karena ASInya banyak, karena dia menjalani itu semua. Iya betul sekali. Nah itu dia tadi. Jadi kesinambungan juga antara psikologis si ibu juga ya dok ya. Harus yakin, optimis. Betul sekali. Nah ini ada lagi satu pertanyaan, kita kasih kesempatan, tapi sebelumnya kita balik dulu ya ke iklan dulu yang mau lewat. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat dari Kite.